Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu materi tentang klasifikasi dan konflik kepentingan. Buku dari Ahmed Rauhib Al-Qauli, Accounting dari edisi kelima. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi, atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi tiga kelompok, yakni perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Perusahaan membentuk kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi, aktivitas-aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional yang mereka lakukan menjadi justifikasi dari pembuatan laporan keuangan. Pengguna, pembuatan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kepentingan dan kebutuhan pengguna. Meskipun tidak mungkin untuk mengumpulkan suatu daftar lengkap para pengguna, namun dapat dipastikan daftar tersebut akan mencantumkan para pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, dan badan-badan pemerintah. Profesi akuntansi membentuk kelompok ketiga yang dapat memengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Interaksi dari ketiga kelompok di atas dapat disajikan dalam sebuah diagram Venn, yang mana penjelasannya meliputi lingkaran U mencerminkan kepentingan dari para pengguna akan informasi yang dianggap bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi mereka. Lingkaran C mencerminkan kumpulan informasi yang diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan, dan lingkaran P mencerminkan kumpulan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh profesi akuntan. Melihat konflik-konflik ini, terdapat tiga kemungkinan pendekatan dalam perumusan tujuan akuntansi. Yang pertama, pendekatan berorientasi kepada perusahaan, yang kedua berorientasi kepada profesi, dan yang ketiga pendekatan berorientasi kepada pengguna. Sangat jelas, kita melihat betapa dominannya pendekatan-pendekatan politik dan legislatif dalam perumusan suatu teori akuntansi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan laporan keuangan menurut APP Statement nomor 4, yaitu yang pertama ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus dari laporan keuangan yaitu untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan, hasil operasi, dan juga perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Kemudian yang kedua ada tujuan umum, yaitu untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan pendanaan dan investasinya. Kemudian yang ketiga untuk mengevaluasi kemampuan dan dalam memenuhi komitmen entitas atau perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat untuk menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Nah, selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai perubahan dalam sumber daya bersih dari aktivitas perusahaan bisnis yang diarahkan untuk memperoleh laba. Kemudian selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya untuk memberikan informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Kemudian selanjutnya itu untuk mengumpulkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan kualitatif, dari akuntansi keuangan adalah untuk relevansi, kemudian untuk dapat dimengerti, untuk dapat diverifikasi, untuk sebagai netralitas, ketepatan waktu, komparabilitas, dan juga kelengkapan. Materi selanjutnya yaitu mengenai kerangka konseptual. Hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan dan dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Konsep-konsep seperti ini menjadi asas dalam artian bahwa konsep-konsep yang lain akan dihasilkan dari asas tersebut dan penggunaannya sebagai acuan secara berulang-ulang akan dibutuhkan dalam menentukan, mengartikan, dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Kerangka konseptual ketika selesai akan digunakan
untuk yang pertama memandu FASB dalam membuat standar akuntansi, kedua menjadi kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akuntansi yang tidak memiliki standar resmi yang spesifik, ketiga menentukan batasan pertimbangan dalam membuat laporan keuangan, dan yang keempat meningkatkan kompatibilitas dengan menurunkan jumlah metode akuntansi alternatif yang tersedia. Permasalahan dan kritik yang sering terjadi yang mengakui adanya penurunan kredibilitas dan pelaporan keuangan di beberapa tahun belakangan, dua atau lebih metode akuntansi yang diterima untuk fakta-fakta yang sama digunakan metode akuntansi yang kurang konservatif daripada metode awal yang konservatif. Digunakan pencadangan untuk meratakan fluktuasi pendapatan secara artifisial. Laporan keuangan yang tidak mampu memberikan peringatan akan masalah likuiditas yang segera terjadi, adanya optimisme yang belum mendapat penyesuaian dalam estimasi jumlah yang akan diperoleh kembali, umumnya pendanaan yang tidak tercatat di neraca atau hanya berupa pengungkapan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam kerangka konseptual. Masalah-masalah konseptual yang berhubungan dengan penetapan standar antara lain yaitu yang pertama, pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. Pandangan-pandangan ini meliputi yang pertama, pandangan aktiva atau kewajiban yang berpendapat bahwa pendapatan dan beban hanya berasal dari perubahan dalam aktiva dan kewajiban. Yang kedua, pandangan pendapatan atau beban yang berpendapat bahwa adanya pendapatan dan beban dihasilkan oleh adanya kebutuhan akan penandingan yang tepat. Yang ketiga yaitu pandangan non-artikulasi yang didasarkan atas adanya kepercayaan bahwa artikulasi akan diikuti oleh redundansi, karena seluruh peristiwa yang dilaporkan di laporan laba rugi juga dilaporkan di neraca, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yaitu konsep pemeliharaan modal atau penembangan biaya mana yang harus digunakan. Terdapat dua konsep pemeliharaan modal, yaitu konsep modal keuangan dan konsep modal fisik. Kedua konsep tersebut menggunakan pengukuran dalam satuan uang atau satuan daya beli umum yang sama. Yang ketiga yaitu metode pengukuran mana yang harus digunakan. Hal ini meliputi metode biaya historis, biaya saat ini, nilai jual saat ini, nilai jual yang diharapkan atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Yang keempat yaitu masalah pendefinisian. Selanjutnya yaitu perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Terdapat 4 tingkatan dalam ruang lingkup kerangka konseptual, yaitu tingkat pertama. Pada tingkat pertama, tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. Tingkat kedua, pada tingkat kedua terdiri dari hal-hal yang fundamental, meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Tingkat ketiga, pada tingkat ketiga, terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan, dan pengukuran. Tingkat keempat terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, serta pelaporan posisi keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari pelaporan keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk perusahaan bisnis dan juga perusahaan non-bisnis. Tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis yaitu memberikan informasi yang berguna bagi para calon investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan para pengguna lainnya dalam membuat investasi, kredit, dan keputusan lainnya.
Tujuannya kedua yaitu memberikan informasi untuk membantu para calon investor dan kreditor serta para pengguna lain yang sudah ada dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan kas, prospektif untuk dividen atau bunga, dan penerimaan dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya surat berharga atau pinjaman. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari perusahaan lain untuk sumber daya tersebut, serta dampak dari transaksi-transaksi, peristiwa, dan kejadian yang mengubah sumber daya dan klaim atas sumber daya tersebut. Tujuan yang keempat yaitu memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Untuk tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan non-bisnis, yaitu tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan laba pada perusahaan bisnis. Pada umumnya tidak menjadi subjek dari kompetisi dalam pasar. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan non-bisnis. Terdapat 3 karakteristik utama perusahaan non-bisnis, yaitu yang pertama, sejumlah sumber daya diterima dari penyedia sumber daya yang tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali ataupun keuntungan ekonomi yang proporsional terhadap sumber daya yang telah mereka berikan. Yang kedua, operasi bisnisnya terutama bergerak untuk tujuan-tujuan selain penyediaan barang atau jasa yang mendapatkan laba atau ekuivalen laba. Yang ketiga yaitu tidak ada saham kepemilikan yang pasti yang dapat dijual, dialihkan atau ditebus, atau yang akan menjadi hak atas bagian dari distribusi nilai sisa dari sumber daya pada saat organisasi dilikuidasi. Selanjutnya yaitu konsep-konsep fundamental. Konsep-konsep fundamental meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi dari elemen-elemen laporan keuangannya. Untuk karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi, yang pertama, relevan. Relevansi ini berarti informasi harus ditujukan atau diasosiasikan secara bermanfaat dengan tindakan yang telah dirancang untuk memfasilitasinya atau hasil yang ingin diperolehnya. Yang kedua ada keandalan. Kualitas yang memungkinkan pengguna data agar dengan yakin mengandalkannya sebagai pencerminan dari apa yang dimaksud untuk disajikan. Kemudian kualitas sekunder, yang berarti bahwa kualitas kedua yang diusulkan oleh Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 FASB. Kemudian pertimbangan biaya manfaat, yang berarti bahwa salah satu bahasan umum informasi akuntansi, manfaat akan dicari jika keuntungan yang didapat dari informasi tersebut melebihi biayanya. Selanjutnya yaitu elemen yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan status perusahaan. Yang pertama ada aktiva, yaitu kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua kewajiban, yaitu kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang timbul dari utang saat ini. Suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Selanjutnya ekuitas, yaitu kepentingan residual dari aktiva suatu entitas yang tersisa setelah mengurangi dengan kewajibannya. Kemudian, investasi oleh pemilik, yang berarti peningkatan aktiva bersih dari perusahaan yang diakibatkan pengalihan sesuatu yang bernilai kepada perusahaan dari entitas lain untuk mendapatkan atau meningkatkan kepemilikan dari perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu distribusi kepada pemilik, yang berarti bahwa penurunan aktiva bersih dari perusahaan yang diakibatkan oleh pengalihan aktiva, pemberian jasa, atau timbulnya kewajiban oleh perusahaan kepada pemilik. Elemen selanjutnya yaitu adalah laba komprehensif,
yang berarti bahwa perubahan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan selama periode tertentu yang diakibatkan dari transaksi dan peristiwa serta kejadian-kejadian lain dari sumber non-pemilik. Kemudian ada pendapatan, yaitu arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva atau sebuah entitas pelunasan kewajiban sebuah entitas atau kombinasi dari keduanya selama satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu beban. Nah, beban itu adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva dari sebuah entitas atau timbulnya kewajiban suatu entitas atau kombinasi dari keduanya selama satu periode tertentu yang dihasilkan oleh penyampaian atau produksi barang. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan itu adalah peningkatan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi entitas yang insidental atau sampingan dan dari semua transaksi dan peristiwa serta kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu yang timbul dari pendapatan atau investasi pemilik. Kemudian yang terakhir yaitu kerugian, yaitu penurunan ekuitas atau aktiva bersih dari transaksi entitas yang insidental atau sampingan dan dari semua transaksi dan peristiwa serta kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu, kecuali yang timbul dari beban atau distribusi kepada pemilik. Selanjutnya, materi tentang pengakuan dan pengukuran. Untuk kriteria pengakuan yaitu ada 4. Yang pertama, ditinjau dari definisinya adalah hal tersebut memenuhi definisi dari sebuah elemen laporan keuangan. Untuk yang kedua, dapat diukur. Hal ini memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Kemudian yang ketiga, relevansi, yang berarti informasi yang berkenaan membuat perbedaan pada keputusan penggunanya. Kemudian keandalan yang berarti informasi tersebut representasional, tepat, dapat diverifikasi, dan netral. Nah, dalam kaitannya dengan pengukuran, laporan melihat 5 atribut yang berbeda dari aktiva dan kewajiban, yaitu yang pertama, biaya historis, yang kedua, biaya penggantian saat ini, yang ketiga, nilai pasar saat ini, yang keempat, yaitu nilai bersih yang dapat direalisasi, dan yang kelima, nilai arus kas masa depan saat ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Laporan-laporan lain. Yang pertama ada laporan perusahaan. Laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpulan konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya dalam pencapaian sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Menurut keterbatasan dari praktik-praktik pelaporan yang ada saat ini, maka diusulkan perlunya laporan-laporan tambahan seperti berikut. Yang pertama ada laporan nilai tambah yang menunjukkan bagaimana keuntungan yang diperoleh dari usaha perusahaan dibagi antar karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Yang kedua ada laporan ketenaga kerjaan yang menunjukkan jumlah dan komposisi dari tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan, kontribusi pekerjaan dari para karyawan, dan manfaat-manfaat yang diterima. Yang ketiga, ada laporan pertukaran uang dengan pemerintah yang menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dengan negara. Yang keempat, ada laporan transaksi dalam mata uang asing yang menunjukkan transaksi-transaksi kas langsung antara Inggris dengan negara-negara lainnya. Yang kelima, ada laporan-laporan prospek di masa depan yang menunjukkan kemungkinan laba di masa depan, tingkat penempatan kerja, dan investasi. Yang keenam adalah laporan tujuan perusahaan yang menunjukkan kebijakan manajemen dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah. Kemudian ada laporan STEM. Pendekatan yang diusulkan oleh laporan STEM ini bersifat evolusioner. Hal ini
mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual, dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen-komponen bagi kerangka konseptual Kanada. Salah satu tujuan utama dari penerbitan laporan keuangan perusahaan adalah untuk menyediakan akuntansi melalui fungsi-fungsi pengurusan manajemen dan juga keberhasilannya dalam mencapai sasaran untuk menghasilkan kinerja ekonomi perusahaan yang memuaskan dan menjaganya dalam posisi keuangan yang sehat dan kuat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Taksonomi umum mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Kategori pertama yaitu karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Kemudian kategori kedua yaitu karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Kemudian kategori ketiga yaitu karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.